bagian awal kita sudah mendengar bagaimana Prof bisa dari pertama ingin sekali kuliah, ingin berhenti dari pekerjaan malah ya, tapi lagi-lagi karena kita saat itu ada pimpinan ya Prof ya, kita tidak diberikan izin, sama ya seperti sekarang mungkin Prof, ketika mau kuliah harus ada izin, mesti izin ya. Baik itu izin lisan ataupun administratif ya, Prof ya. Berarti sama kondisinya. Nah, kemudian dari buku Sang Motivator Nisha Daralun ada yang menarik dari buku ini, bagaimana kiprah Prof di sana di Temple University, bahkan Prof bisa berdakwah di sana, bahkan dalam buku itu juga diulas Prof bisa mengajak kawan-kawan minoritas ya yang berbeda keyakinan, alhamdulillah masuk ke Islam gitu. Mungkin kita akan dengar bagian cerita ini dari Profesor, dan kawan-kawan silakan disimak. Nanti kita akan membaca komentar apapun yang ditanya kepada Prof, baik itu soal motivasi ataupun soal pengalaman. Silakan tulis komentarnya di kolom Facebook, nanti akan saya bacakan termasuk namanya dan sebutkan daerahnya. Terima kasih. Ayo kita dengar lagi kembali cerita dari Profesor. Baik, sampai di sana ingat tahun 83 Desember itu kan musim dingin ya, tapi belum kuliah. Dan kita syukur sekali di sana sudah ada teman. Teman yang kebetulan dari sekelas dulu di syariah di sini. Ya kan? Beliau dosen Syekh Kuala, beliau sudah ada di sana setahun. Ya kan? Jadi sampai di sana satu hal yang membantu, artinya sudah ada teman. Sekarang masih beliau sudah mau meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Beliau itu kalau usia adik saya. Sekelas dulu waktu sekolah di syariah, dia masuk kami 67 dulu kan. Kemudian beliau melamar di Syekh Kuala, kemudian juga belajar dapat ke Temple University itu kan bidang sama. Kemudian tapi beliau itu sampai master saya kemudian pulang kan. Kan itu juga masalah izin juga ya. Saya juga sesudah itu ini yang masalahnya. Mudah-mudahan tahun pertama kedua tentu saja tidak ada lain, itu belajar bahasa terutama sekali. Karena apa? Kita ini harus bisa mendengar dengan baik, membaca dengan baik, dan menulis. Dan itu tidak mudah ketika usia saya itu waktu itu sudah 40-an kan, tidak mudah lagi ya kan. Artinya itu perlu kerja keras. Sehingga ada satu radio hanya warta berita, tidur pun harus dengar radio warta berita itu, sehingga semua itu tapi begitu ya, dan tidak mudah kan. Karena apa? Ingat bahwa di sana itu masuk boleh 500 TOEFL, keluar harus 600. Jadi ini bayangkan, saya ini bukan dari jurusan bahasa Inggris, itu ekstra. Ya, betul. Baik, kemudian maka tahun 86 yang guru saya yang sangat hormati itu yang membawa saya ke sana lah, yang membacking saya ke sana itu terbunuh. Jadi ini oleh penjahat. Jadi naudzubillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama beliau Ismail Raja Al-Faruqi. Beliau itu bersama istrinya, ini bulan Ramadan lagi, menjelang sahur ya, di rumahnya di pinggir kota Philadelphia itu dimasuki oleh penjahat yang beliau kenal, yang dia kenal beliau, mantan narapidana. Dibunuh beliau, istrinya, kemudian anaknya satu, tapi anaknya selamat yang sedang hamil. Nah, baik, sesudah itu terkatung-katunglah saya. Ya, saya bilang saya minta pulang. Waktu pemimpin rektornya itu Prof. Ibrahim Hussein. Saya minta izin, saya pulang Pak. Jangan, kalau kamu pulang, kamu tidak ada kesempatan lagi pergi. Sampai selesai harus. Baik, saya bilang, saya pun melamar. Mau pindah kota lain. Karena di sana itu dosen seniornya itu tidak permanen. Karena masalah itu, kan, pembunuhan itu memberi ketakutan kepada orang juga. Nah, akan dianggap ada, padahal tidak ada. Ini masalah penjahat saja. Jadi saya minta pindah ke Salt Lake City itu di Amerika Tengah itu kan. Berarti pindah kampus, rencana pindah, sudah melamar, sudah sampai dapat rekomendasi. Di sini sudah ada izin, di sana pun sudah ada izin, ada Profesor Bernard Weiss di sana itu, tapi bukan lagi profesor Muslim ya kan. Tapi kemudian tertunda, saya tidak mantap karena kita ingin belajar ya kan. Karena apa? Kenapa itu di Temple University ini sangat diminati? Ingat, dari Malaysia, dari Afrika, dari India, Pakistan, Indonesia itu banyak sekali mahasiswa Muslim ke sana. Karena di sana ada Profesor Ismail Raja Al-Faruqi, ada Profesor Syed Hussein Nasir, ada Profesor Mudassir Abdurrahim Syed Hussein Nasir dari Iran, Mudassir Abdurrahim dari Sudan,
dan sebagainya, dan Khalid Duran dari Tunisia, ada Aljazair dan sebagainya. Itu orang-orang kita yang sangat-sangat berkualitas ya kan, yang kita ya. Kemudian tiba-tiba habis itu datanglah ini Mahmud Mustafa Ayub sebagai dosen, tapi beliau tunanetra. Dari mana? Beliau asalnya dari Libanon. Oh, Libanon. Mahmud Mustafa Ayub. Beliau sempat datang ke sini 2 kali karena begitu sayangnya pada saya. Di bawah beliau lah. Jadi saya ini menyelesaikan. Tetapi yang penting sekali di antara ya dukanya, yaitu dengan musibah terbunuhnya Ustadz Ismail Rajab Al-Faruqi, guru saya itu, konsentrasi belajar terganggu. Apa habis itu ya? Saya tidak mau kosong. Katanya pulang, kamu kalau pulang tidak boleh datang lagi, ada kesempatan lagi. Maka saya pun aktif di kampus. Saya jadi presiden Muslim Student Association. Jadi presiden Muslim Student Association sama dengan HMI lah kira-kira di sini. Kalau di sini kira. Jadi asosiasi Muslim. Nanti di atasnya nanti ada ISNA, Islamic Society of North America. Saya aktif di situ. Kemudian ada teman-teman dari Kashmir, teman-teman dari Malaysia, teman dari Sudan dan sebagainya. Akhirnya saya dilantik menjadi presiden ya, presiden Muslim Student Association. Kemudian juga saya aktif di masjid. Di dekat kampus ada satu masjid namanya Makkah Masjid. Pemilik bangunannya itu orang Hyderabad, orang India, Muslim Ahmad yang dia urus bersama adiknya Aisyah. Saya terus kemudian saya juga ditunjuk menjadi imam di sana ya kan. Sebagai di kampus saya bersama mahasiswa saya presiden Muslim, di masjid saya imam besar, saya melakukanlah dakwah. Dakwah bukan apa-apa, artinya bagaimana itu mencerahkan, tidak ada apa-apa lain. Jadi tiap minggu ya, Sunday School kami buka kelas mulai dari jam 9 sampai jam 12 itu di masjid ya. Datanglah banyak orang putih, yang banyak orang hitam, ada orang Asia ya kan, yang non Muslim belajar. Ya Muslim tentu saja datang biasa juga ya kan, tapi ini yang belajar benar-benar mulai daripada Assalamualaikum, Bismillah dan sebagainya, ataupun yang ingin menggabung menjadi Muslim. Ini berarti ada juga Prof ya? Ya, ingin menjadi Muslim. Kemudian bahkan ketika ada perkawinan, rasanya saya juga harus misalnya ke tempat-tempat. Karena di sana juga perkawinan ada di situ, perceraian juga. Karena begini, di sana itu imam masjid itu seperti mufti, jadi mengawinkan kan, acara perceraian juga di situ, kedui di situ. Jadi harus kita hadir. Disitulah yang saya jaga. Kebetulan ini kampus masjid ini di samping kampus. Ini sehingga saya pun tinggal di situ. Ya kan, karena ada apartemen di situ tinggal. Ketika datang ada keluarga juga ada apartemen dikasih kan. Jadi kami itu jadi nyaman sekali. Sehingga itulah yang membuat itu kehadiran saya itu sangat-sangat. Kenapa? Ingat bahwa cara kita orang Melayu nih, cara kita orang Indonesia ini, saya tanya kenapa anak-anak muda banyak kemari? Mereka dibilang, teman-teman saya bilang, go there. Brother Imam is very nice. Artinya dikatakan, ayo kita ke masjid, Makkah Masjid ini. Imamnya itu sangat-sangat itu peramah begitu. Karena saya tidak bosan-bosan kan, kita kenal sejak tahun 66 saya sudah mengajar alif ba pada anak-anak di sini di Al-Badar ya, di sini masih belum ada masjid, masih belum ada menasah, rumah-rumah di sini sudah mengajarkan. Jadi kita tidak ada masalah apa-apa kan ketika mengajar orang dewasa itu. Banyak sehingga ketika Jumat ya nanti ya 5 waktu, ingat jamaah hidup, bayangkan kalau Jumat itu yang ramai penuh sekali kan hari Jumat, dan kemudian juga pada waktu itu datang orang-orang non agama lain dari kelas agama, kelas sebagainya, mereka sedang mempelajari agama-agama dunia termasuk Islam, dan minta izin apakah boleh saya sebagai dosen dan mahasiswa-mahasiswa saya itu datang ke masjid Anda menyaksikan upacara. Oh boleh saja, tapi ingat syaratnya Anda pakaian harus sopan, yang perempuan harus tutup kepala. Oh enggak apa-apa, enggak boleh misalnya nampak, bukan berarti berlebihan, tidak. Oke. Saya taruh satu pojok begitu, jadi mereka melihat sejak di proses azan, salat kan sudah penuh orang itu kan ramai sekali.
kemudian azan, khutbah, salat dan semuanya selesai. Habis orang pulang baru saya melayanilah tamu tadi itu. Biasa mahasiswa dan dosennya. Umumnya mahasiswa saja itu. Setelah jelaskan mereka dia tanya macam-macam kenapa ini, bagus sekali dan sering sekali mereka itu. Jadi habis itu apa yang menariknya? Tiba-tiba nanti beberapa hari kemudian ada datangnya mau mengucap 2 kalimat syahadat. Ada datang mereka kapan-kapan. Jadi ingat tidak ada minggu atau seminggu 2 kali Jumat dan Sabtu. Selalu saja ada orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid yang saya pimpin itu Minggu dan Jumat mengucap 2 kalimat syahadat. Umumnya itu yang muda-muda. Itu berasal dari negara mana? Mereka itu orang-orang di sana atau orang-orang lain yang belajar di sana. Nah, saya kira itu umumnya orang Amerika. Yang paling banyak itu orang Amerika kelahiran atau keturunan Afrika. Ya, itu yang banyak sekali dan mereka itu. Ini mereka Prof ketika itu memang keinginan sendiri atau sebelumnya memang mengikuti kajian yang Prof buat di masjid? Ada aja yang datang mengaji pengajian itu ya, datang ya kan, karena saya itu pokoknya asal hari Minggu jam 9 sampai 12 itu hadir di situ sampai selesai sholat zuhur lah. Mulai jam 9 itu hadir. Biasanya makan di situ. Mereka itu bawa makanan. Mereka itu ingin sendiri. Karena begini, ada perasaan ya, ingat orang-orang yang di sana yang minoritas itu merasa mereka itu seperti dengan masuk Islam, dengan mengucap doa mereka sudah bebas rasanya. Seperti begitu perasaan. Ada rasa minoritas itu. Maksudnya kawan-kawan kulit hitam. Ya, umumnya yang Afro-American itu, dan sebutnya Afro-American. Afro-American. Tidak sebut black, yang salah. Afro-American, artinya orang Amerika keturunan Afrika. Umumnya itu. Hingga kalau lihat, jadi kita itu diantaranya jadi imam, jadi mereka juga kita latih. Dan di samping itu, di sekitar itu juga ada masjid-masjid lain, ada masjidnya itu yang orang itu mayoritas beliau-beliau itu. Ada juga masjid dipimpin oleh orang putih, ada juga Masjid Baba Muhyiddin ya, puluhan masjidnya loh Pak. Ya, kalau New York itu ratusan sudah. Begitu banyak ya kan, karena kan tidak besar-besar masjid di sini kan. Nah, itulah yang saya kira itu yang membuat juga semangat saya itu. Sehingga cobalah, karena kehadiran saya di masjid itu, nih kalau ada teman-teman itu membeli di toko-toko muslim di sekitar toko makanan ya kan, mau beli pizza atau beli roti, ini saya mau ke Brother Imam, diskon terus. Nah, terus diskon 20% ya biasanya itu kalau untuk Brother Imam, kunjung Brother Imam ya. Saya juga tidak tahu orang itu yang karena kan ada warung muslim sekitar juga, ada halal food, ada toko daging, toko roti, toko pisang, macam-macam. Ada yang jualannya orang Afro-American, ada yang keturunan India, Pakistan, ada yang keturunan Albania, macam-macam di kampus ya begitu. Jadi adanya rasa saling menghormati, saling berbagi di sana itu. Kalau hari Jumat menarik sekali, tetap ada datang orang itu membawa daging kambing atau daging domba yang sudah di kantong-kantong itu ya kan, misalnya barang 30 kantong ya kan, itu bagi siapa saja ambil saja dan sebagian tidak habis tinggal. Nah, tentu saya tidak habis itu terus mereka sudah pisahkan untuk Brother Imam karena saya tidak pernah beli daging waktu jadi imam. Tapi begitulah berkah ya, berarti berkah sekali, jadi benar-benar berkah. Jadi itu